Bab 917. Aku bukan dia. Kenzi mengikutinya dengan cepat dan berjalan ke gerbang kampus. Dia kebetulan melihat mobil yang digunakan untuk perjalanan kampus diparkir di depan gerbang kampus. Aurelia dan beberapa mahasiswa yang sedang menumpang keluar dari mobil satu demi satu. Aurelia tidak menyadari bahwa Kenzi mengikutinya. Setelah berjalan keluar dari gerbang kampus, dia naik taksi yang diparkir di gerbang kampus dan berjalan menuju kota. Tuan, ikuti taksi di depan dan jaga jarak. Kenzi juga naik ke taksi yang menunggu, duduk di kursi penumpang, dan melihat ke taksi di depannya. Pengemudi yang mengemudikan taksi tidak banyak bicara, ia menuruti apapun yang dikatakan pelanggan. Ia mengemudikan mobil dan mengikuti mobil di depannya dalam jarak yang tidak terlalu jauh sesuai permintaan Kenzi. Dua taksi melewati dari jembatan satu demi satu, memasuki kawasan perkotaan yang makmur dengan lampu menyala, dan tiba di klub hiburan malam yang terkenal, Dreams Night Club. Saat ini baru sekitar pukul 7, namun di tempat parkir depan Dreams Night Club, banyak mobil mewah berbagai merek sudah berdatangan silih berganti. Sebagian besar pria berpakaian mewah itu berkelompok 3 atau 5 orang, dengan senyum percaya diri, melangkah ke pintu besar klub malam. Melihat Aurelia turun dari taksi di depan dan menaiki tangga memasuki klub malam, Kenzi diam-diam mengerutkan kening, dan menjadi lebih yakin di dalam hatinya bahwa rahasia yang dikatakan Cecilia sebelumnya adalah benar. Dia tidak tahu apa yang akan dipikirkan Jaiden Blue jika dia tidak meninggal dan melihat putrinya dalam keadaan seperti itu. Tapi satu hal yang dia tahu betul adalah dia telah bersumpah di depan tubuh Jaiden Blue bahwa putri Jaiden Blue, Aurelia, akan menjadi saudara perempuannya mulai sekarang. Dia tidak akan pernah membiarkan saudara perempuannya tenggelam dalam kegelapan di dunia, menjadi mainan orang kaya. Melihat Aurelia telah masuk ke pintu klub malam, Kenzi juga turun dari taksi, menaiki tangga, dan berjalan ke lobi. Selamat datang, selamat malam. Meskipun pakaian Kenzi terlihat cukup lusuh dibandingkan dengan pelanggan pria kelas atas lainnya, sikap pelayanan Dreams Night Club masih sangat baik. Ketika Kenzi masuk ke lobi, pada saat itu, dua baris gadis jangkung menunjukkan senyum manis dan membungkuk kepadanya. Kenzi mengabaikan gadis-gadis yang menyambut dan melihat sosok Aurelia di depannya berbelok ke koridor timur. Dia mengikuti arah Aurelia dan mengikutinya tanpa tergesa-gesa. Seorang pria berjas yang tampak seperti manajer lobi melihatnya, bergegas, menghentikannya, dan berkata sambil tersenyum. Maaf tuan, itu ruang ganti, pelanggan tidak boleh pergi ke sana. Sebelum manajer lobi dapat menyelesaikan kalimatnya, seluruh tubuhnya tiba-tiba gemetar. Dia menatap wajah Kenzi, seolah-olah dia melihat seorang kenalan yang menakutkan, dan sedikit terkejut. Anda, nama belakang Anda Harimurti, kan? Manajer lobi melihat wajah Kenzi dengan jelas, dan seorang pemuda jahat dengan identitas dan latar belakang yang tidak mampu dia singgung perasaannya tiba-tiba muncul di pikirannya, Ricky Harimurti. Ucapan manajer lobi bergetar dan agak tidak jelas. Ricky Harimurti adalah saudara tiri Kenzi, keduanya punya sosok dan penampilan yang mirip. Jika bukan saudara atau teman akrab, saat bertemu secara tiba-tiba, kemungkinan besar mereka akan disalahartikan sebagai orang yang sama. 2 bulan yang lalu, Ricky Harimurti, tuan muda yang selalu suka membuat masalah, mengalami insiden dengan beberapa gangster di Dreams Night Club. Saat itu, pemilik Dreams Night Club tidak tahu bahwa Ricky Harimurti punya latar belakang yang besar, jadi dia mengambil sikap tegas, ingin menggunakan kekuatan dan koneksinya yang kuat untuk memberi pelajaran pada Ricky Harimurti yang arogan. Akibatnya, pemilik Dreams Night Club tiba-tiba berubah. Pemilik yang lama patah tangan dan kakinya, berakhir dengan akhir yang buruk, termasuk kebangkrutan dan perpisahan dengan istri dan anak-anaknya. Kejadian ini terjadi hanya 2 bulan yang lalu. Manajer lobi menyaksikan seluruh kejadian dengan matanya sendiri. Saat ini, dia melihat wajah familiar Kenzi. Jadi, bagaimana mungkin dia tidak takut? Kenzi memandangnya dan melihat manajer lobi itu tergagap dan matanya penuh ketakutan. Dia belum pernah bertemu dengan manajer ini sebelumnya, tetapi dia tahu bahwa nama belakangnya adalah Harimurti. Manajer lobi jelas mengenalinya sebagai pemuda jahat yang terkenal kejam, Ricky Harimurti. Kamu salah, aku bukan Ricky Harimurti, minggir, jangan halangi aku. Disamakan sebagai bajingan Ricky Harimurti membuat Kenzi merasa sangat kesal. Dia langsung mendorong manajer menjauh, menuju ujung koridor. Manajer lobi membeku di tempat, menatap punggungnya dengan takut-takut, berpikir dalam hati, apakah aku melakukan kesalahan? Dia tidak menyebut nama-nama lengkap Ricky Harimurti tadi. Dia hanya bertanya apakah nama belakangnya adalah Harimurti, tapi dia menjawab, aku bukan Ricky Harimurti. Jika orang tersebut bukan Ricky Harimurti, bagaimana dia bisa tahu nama lengkap Ricky Harimurti? Selain itu,
Wajah dan sosok orang tersebut jelas-jelas adalah Ricky Harimurti. Manajer lobi melihat ke belakang Kenzi yang berjalan pergi dan melihat dia mengenakan pakaian biasa. Dia benar-benar berbeda dari gaya pemuda yang berpakaian cerah dan mewah terakhir kali. Dia semakin bingung, drama apa yang sedang dimainkan Tuan Muda Harimurti. Dia tetap bersikap rendah dan pergi ke ruang ganti sendirian tanpa pengawal. Apa sebenarnya yang Tuan Muda Harimurti ingin lakukan? Manajer lobi secara naluriah merasa bahwa aneh jika Tuan Muda ini untuk datang ke sini sendirian hari ini. Mungkin dia melakukan penyamaran untuk menjemput gadis-gadis, atau mungkin dia memiliki tujuan jahat lainnya, seperti sengaja berpura-pura miskin, sehingga dia akan dipandang rendah oleh para pelayan di sini, yang akan menimbulkan konflik dan kemudian menggunakan ini sebagai alasan untuk sekali lagi membersihkan Dreams Night Club. Singkatnya, ada terlalu banyak trik yang dapat dilakukan oleh Tuan Muda jahat seperti Ricky Harimurti, dan Dreams Night Club yang besar ini tidak akan bisa menahannya. Berpikir seperti ini, manajer lobi segera bergegas mencari bos besarnya. Dia merasa perlu untuk mengingatkan bos tersebut dan memintanya untuk lebih bijaksana. Di sisi lain, Kenzi melewati satu demi satu ruangan dan tiba di ujung koridor, di luar pintu ruang ganti. Pada saat ini, dua gadis berdandan menggoda kebetulan keluar dari pintu. Ketika mereka melihat seorang pria asing berdiri di depan pintu, kedua gadis itu tertegun sejenak. Gadis-gadis di klub malam selalu berpindah-pindah. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di sini 2 bulan lalu, dan mereka tidak mengenali siapa pemuda ini. Mereka hanya bertanya-tanya mengapa ada orang asing yang datang ke depan ruang ganti. Pemuda tampan, dilihat dari pakaiannya yang sederhana, mungkinkah dia adalah pelayan baru? Haha kakak ganteng, apa kamu kesini untuk mencariku? Aku sudah lama putus, aku belum pernah punya pacar lagi. Saat aku tidur malam, aku selalu merasa hampa, kesepian dan kedinginan. Aku benar-benar ingin mencari laki-laki tampan sepertimu untuk menghangatkan tempat tidurku. Sebagian besar gadis di klub malam itu santai. Mereka berdua memandang Kenzi dengan aneh. Segera, seorang gadis menggairahkan dengan rok berjalan ke arah dia terlebih dahulu dan secara aktif mengaitkan leher Kenzi dengan sepasang lengannya. Dia mulai terkikik dan menggodanya. Kakak tampan, aku menyukaimu, oke. Gadis mungil dan menawan lainnya terkikik, juga maju ke depan, meraih salah satu lengan Kenzi, dan mengusapnya dengan lembut. Tampan, aku juga suka kamu. Bab 918. Gadis sulit, Aurelia. Begitu dua gadis klub malam yang cantik itu melihatnya, mereka menjeratnya. Kenzi mau tak mau mengerutkan kening secara diam-diam. Dia tidak terbiasa diperlakukan seperti ini. Dia mendorong kedua gadis itu dan berkata dengan dingin, minggir, aku tidak tertarik menemani wanita gila. Ekspresi kedua gadis itu tiba-tiba berubah. Tak disangka, pemuda yang berpenampilan seperti udik desa ini juga akan melakukannya. Sulit untuk berbicara dengan seseorang yang tidak bisa dimengerti. Ekspresi kedua wanita itu berubah dingin, mereka akan marah tapi pintu terbuka lagi dengan bunyi berderit. Aurelia, yang telah berganti rok pendek dan merias wajahnya, kebetulan keluar dari situ. Kamu, kenapa kamu di sini? Aurelia sekilas mengenalinya. Pemuda di depannya adalah Kenzi, yang pergi ke kampus untuk mencarinya di malam hari. Aurel, apakah pria ini ingin menemuimu? Dua gadis lainnya bertanya dengan marah. Aurelia tahu tanpa bertanya bahwa mereka berdua pasti sedang mengalami konflik dengan Kenzi barusan, jadi dia mengangguk dan berkata dengan lembut. Maaf, aku akan mengatakan beberapa patah kata kepadanya dan kemudian menyuruhnya pergi. Dia terlihat seperti pecundang, suruh dia keluar lebih cepat. Kedua gadis itu masing-masing memelototi Kenzi, lalu mengabaikannya dan berjalan menuju area room. Aurelia menghela nafas lega, lalu menatap Kenzi dalam-dalam dan berkata, aku hanya akan memberimu waktu 5 menit untuk menjelaskan tujuanmu datang kepadaku dan kemudian menghilang dari duniaku. Jangan pernah kembali. Setelah dia selesai berbicara, dia membuka pintu ke ruangan seberang dan masuk ke kamar. Kenzi juga mengikutinya ke kamar. Aurelia tidak banyak bicara. Dia mengambil sebotol air mineral dari bar teh dan menyerahkannya kepadanya. Lalu dia berdiri di sana dengan tangan terlipat di depan dadanya, seolah-olah menunggu apa yang akan Kenzi katakan. Kenzi memandangnya dan melihat bahwa dia mengenakan rok pendek yang hot, stoking hitam yang seksi, memperlihatkan lengan dan kakinya, dan bahkan memperlihatkan sebagian besar kulit seputih salju di dadanya, yang mirip dengan yang dia pernah lihat dalam gambar sebelumnya. Ada perbedaan yang sangat besar dibandingkan dengan di gambar. Aurelia kini tidak terlihat seperti mahasiswi, melainkan seperti dewi kegelapan yang ahli menggoda pria. Dia mengerutkan kening dan berkata,
jika ayahmu melihatmu seperti ini dan tahu bahwa kamu tidak sedang kuliah tetapi bekerja paruh waktu sebagai gadis klub malam, menurutmu bagaimana perasaannya? Aurelia masih menyilangkan tangannya, lalu berkata dengan tenang, aku tidak peduli bagaimana perasaannya. Sejak lebih dari 10 tahun yang lalu, dia meninggalkan rumah untuk waktu yang lama karena suatu alasan yang tidak jelas yang dia tidak mau dia ceritakan kepadaku. Maka sejak itu aku telah belajar untuk tidak peduli dengan perasaannya. Karena dia tidak peduli dengan perasaanku, atau perasaan ibuku bahkan menceraikan ibuku, aku tidak perlu lagi peduli padanya. Pada titik ini, dia melirik pada Kenzi, setiap sebab pasti punya akibat. Aku benar, kan? Kata-katanya yang biasa-biasa saja membuat Kenzi tercengang. Dia sangat terkejut hingga saya tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Kenzi sekarang mengerti bahwa gadis ini sepertinya sangat membenci ayahnya, Jaiden Blue. Tapi tidak peduli apa, dia adalah putri Jaiden Blue, dan Jaiden Blue sudah mati. Dia mati demi dirinya juga untuk melindungi ibunya. Tidak peduli apa, Kenzi harus merawat putri ini dengan baik untuk Jaiden Blue, tidak peduli apapun kesulitannya. Kenzi diam-diam mengendalikan emosinya dan berkata dengan tenang. Pertama-tama, izinkan aku berbicara tentang identitasku. Hubunganku dengan ayahmu tidak biasa. Ini dapat digambarkan sebagai persahabatan seumur hidup. Di matanya, aku dan keluargaku adalah keluarganya, dan di mataku, dia dan keluarganya juga keluargaku, jadi aku datang kepadamu. Kedua, mari kita bicara tentang dirimu. Dalam benak ayahmu, kamu adalah putri yang sangat dia banggakan. Kamu adalah mahasiswi terbaik di universitas bergengsi dan wanita yang menjanjikan. Dia tidak akan pernah berharap putrinya akan menjadi seorang penari atau gadis yang nongkrong di klub malam. Dalam hal ini, aku sangat menghormati keinginan ayahmu, dan aku juga berharap kamu menghormati keinginan ayahmu. Kenzi lebih lanjut berkata, jika kamu punya kesulitan, kamu bisa katakan padaku, jika kekurangan uang, aku akan membantu menyelesaikannya. Jika itu masalah lain, aku juga akan mencoba yang terbaik untuk membantumu menyelesaikannya. Aku hanya berharap kamu bisa pergi dari sini dan fokus belajar di perguruan tinggi, setidaknya untuk mengikuti keinginan ayahmu. Kata-kata yang diucapkan Kenzi ini tidak terlalu menyentuh Aurelia. Sebaliknya, Aurelia tidak suka mendengarnya dan sedikit memalingkan wajahnya yang lembut. Maaf, Tuan Kenzi, aku pikir kamu mungkin telah melakukan kesalahan. Kamu menganggapku sebagai keluargamu. Itu hanya angan-anganmu dan tidak ada hubungannya denganku. Dalam kasusku, aku tidak berpikir kamu adalah keluargaku, termasuk pria yang baru saja kamu sebutkan. Selain itu, segala kesulitan yang aku alami adalah urusanku. Kamu tidak perlu bersimpati padaku, mengasihaniku, atau memberiku sedekah. Akulah melakukannya dengan baik di klub malam. Menurutku tidak memalukan jika hanya menemani minum, bernyanyi, atau bahkan menjadi penari di klub malam. Jadi, aku tidak akan meninggalkan klub malam, dan tidak perlu menghormati keinginan siapapun, termasuk pria yang baru saja kamu sebutkan, yang disebut ayahku. Kamu, Kenzi merasa marah dan sedikit terdiam. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan gadis yang begitu sulit dibujuk. Dia jelas baru berusia 21 tahun dan dianggap sebagai adik perempuannya, tetapi gadis ini sangat lihai bicara. Dia berbicara dengan santai tanpa lembut atau keras, tidak ada celah untuk menyerangnya. Aurelia masih memegangi tangannya di dadanya, melihat jam di dinding, dan berkata tanpa emosi. 5 menit hampir habis. Jika kamu tidak ada yang lain, aku harus pergi bekerja. Kenzi diam-diam kesal dan berkata, apa jenis pekerjaanmu di sini? Berjalan, tertawa, bernyanyi dan menari dengan laki-laki, apakah kamu juga akan naik ke ranjang untuk tidur dengan laki-laki? Kenzi memarahinya, tetapi Aurelia tidak marah. Dia memandang Kenzi dan berkata, kamu punya terlalu banyak pertanyaan. Aku tidak ingin kamu ikut campur dalam urusan pribadiku. Dia berbalik dan berjalan keluar pintu lagi. Tapi aku bisa menjawab pertanyaanmu. Aku akan keluar dan tidur dengan pria, kamu dapat memberitahu ayahku hal ini. Kenzi berkata dengan marah, apakah kamu sengaja ingin membuatnya marah? Dia melangkah maju dan menghentikannya, dia berkata, jawab aku, apakah kamu melakukan semua ini hanya untuk membuat ayahmu marah? Aurelia menatap langsung ke mata marah Kenzi dan berkata tanpa menyerah, ya. Apakah kamu puas sekarang? Petik 2 petik 2. Kenzi mengepalkan tinjunya erat-erat, matanya penuh amarah dan keengganan. Dia benar-benar ingin mengatakan yang sebenarnya padanya bahwa Jaiden Blue sudah mati. Oke, aku sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Sudah waktunya aku pergi bekerja. Tolong menghilang dan jangan datang kepadaku lagi di masa depan. Aurelia berhenti memperhatikan Kenzi, berlalu dan pergi.
Kenzi melihatnya berjalan pergi, dan akhirnya tidak dapat menahan lagi dan berkata dengan marah, "Ayahmu sudah meninggal. Keinginannya sebelum dia meninggal adalah agar kamu lulus dari universitas bergengsi, hingga kamu bisa mengangkat tinggi-tinggi derajat keluarga." Aurelia tiba-tiba berhenti setelah mendengar kata-kata ini, dan punggungnya mulai bergetar hebat.